Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filubianti Agustin, NIM 2019-186 202B0039, Prodi Pendidikan Luar Biasa IKI PGRI Jember. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang sensory impairment atau gangguan sensorik. Dosen pengampu Sugihartati, SPD, MPD. Mata kuliah ortopedagodik dan ortodidaktik. Pengertian gangguan sensorik adalah suatu kondisi di mana tubuh dan otak memiliki kesulitan mengelola dan menanggapi rangsangan sensorik dari lingkungan. Beberapa orang gangguan SPD hipersensitif terhadap suara keras dan makanan bertekstur yang berbeda. Misalnya, atau mungkin gelisah oleh tekstur pakaian. Ada juga anak yang hampir tidak memberi respon apapun terhadap rangsangan dari luar. Berdasarkan hasil penelitian, 5-16% dari anak-anak di Amerika Serikat menderita SPD. Namun sayang, tidak semua dokter memahami SPD karena tidak termasuk dalam daftar diagnostikan Statistical Manual of Mental Disorder. SPD sering ditemukan pada anak-anak dengan autisme, attention deficit hyperactivity disorder, atau bisa disebut dengan ADHD atau gangguan lain. The American Academy of Pediatrics mengatakan dalam sebuah pernyataan kebijakan tahun 2012 bahwa masih belum jelas apakah anak dengan sensorik memiliki kondisi yang berbeda, atau apakah hal tersebut merupakan gejala gangguan perkembangan dan perilaku lainnya. Tanda-tanda dan gejala gangguan sensorik. Berikut ini terdapat beberapa tanda dan gejala gangguan sensoris. Yang pertama, sensoris perabaan. Input yang didapatkan berasal dari karakter dari kulit, yang bisa berupa sentuhan, tekanan suhu, rasa sakit, dan gerakan bulu-bulu atau rambut. Jika sensoris perabaan mengalami gangguan, bisa ditunjukkan dengan gejala. Yang pertama, tidak mau atau tidak suka disentuh. Yang kedua, menghindari kerumunan. Yang ketiga, tidak menyukai benda-benda atau bahan-bahan tertentu. Yang keempat, tidak suka rambutnya disisir. Dan yang kelima, tidak betah dengan segala hal yang kotor. Yang kedua yaitu sensoris pendengaran. Input yang didapatkan berasal dari suara-suara di luar tubuh. Jika sensoris pendengaran mengalami gangguan, bisa ditunjukkan dengan gejala. Yang pertama, mudah teralih perhatiannya ke suara-suara tertentu yang bagi orang lain dapat diabaikan. Yang kedua, takut mendengar suara air ketika menyiram toilet, suara vakum cleaner, hair dryer, suara gangguan anjing, dan bahkan suara detik jam. Yang ketiga, menangis atau menjerit berlebihan ketika mendengar suara yang tiba-tiba. Dan yang keempat, senang mendengar suara-suara yang terlalu keras. Dan yang terakhir yaitu sering berbicara sambil berteriak ketika ada suara yang tidak disukai. Yang ketiga yaitu sensoris penciuman. Input yang didapatkan berasal dari aroma atau bau yang tercium. Jika sensoris penciuman mengalami gangguan, bisa ditunjukkan dengan gejala. Yang pertama, reaksi berlebihan terhadap bau tertentu seperti bau kamar mandi atau peralatan kebersihan. Yang kedua, menolak masuk ke suatu lingkungan karena tidak menyukai baunya. Yang ketiga,
tidak menyukai makanan karena hanya baunya. Yang keempat, selalu menciumi barang-barang atau orang yang di sekitarnya. Dan yang kelima yaitu sulit membedakan bau. Keempat, sensori penglihatan. Input yang didapatkan berupa warna, cahaya, atau gerakan yang ditangkap oleh mata. Jika sensoris penglihatan mengalami gangguan, bisa ditunjukkan dengan gejala. Yang pertama, menangis atau menutup mata karena terlalu terang, karena ia selalu peka dengan sinar terang. Yang kedua, mudah teralih oleh stimulus penglihatan dari luar. Yang ketiga, senang bermain di dalam suasana gelap. Yang keempat, sulit membedakan warna, bentuk, dan ukuran. Dan yang kelima, menulis naik turun di kertas tanpa garis. Yang kelima, sensori pengecapan. Input yang didapatkan dari semua hal yang masuk ke mulut dan juga lidah. Jika sensori pengecapan mengalami gangguan, bisa ditunjukkan dengan gejala. Yang pertama, suka memilih makanan atau picky eater, menolak mencoba makanan baru sehingga lebih senang dengan makanan yang itu-itu saja. Yang kedua, tidak suka atau menolak untuk sikat gigi. Yang ketiga, suka mengemut makanan karena ada kesulitan dengan mengunyah, menghisap, dan menelan. Yang keempat, mengiler. Dan yang kelima, sering memasukkan barang-barang ke mulut. Penanganan pada anak yang mengalami gangguan sensoris, treatment atau pengobatan yang diberikan berupa terapi sensory integration atau SI, yaitu pengorganisasian sebagai informasi sensori agar bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Terapi ini merupakan salah satu metode akupasi terapis. Tujuan dari sensory integration adalah yang pertama, mengembangkan intelektual, kemampuan sosial emosi. Yang kedua, meningkatkan harga diri atau health esteem. Yang ketiga, mempersiapkan badan dan pikiran agar lebih siap untuk belajar. Yang keempat, dapat berinteraksi dengan positif terhadap lingkungan sekitar. Langkah-langkah penanganan pada anak yang mengalami gangguan sensoris adalah dengan melakukan terapi sensoris, yaitu yang pertama, tidur terlentang dan diam atau tidak bergerak. Terapi ini bertujuan agar si kecil mampu merasakan aware keberadaan dirinya. Yang kedua, usapan menyeluruh dari kepala, bahu, tangan, pinggang, paha, kaki, dan telapak kaki bertujuan untuk menenangkan relaksasi otot-otot yang tegang. Ketiga, usapan di bagian kepala termasuk amat hidung, mulut, telinga bertujuan untuk merelaksasi sensitivitas panca indera dan meningkatkan awareness terhadap organ indera. Keempat, usapan berbentuk angka 8 di pinggang ke paha, juga dari dada ke lengan, berfungsi sebagai brain gym pasif. Salah satu bentuk stimulus antara melatih koordinasi gerak tubuh. Kelima, usapan di tendon guard atau lipatan bahu, bawah rusuk, atas tulang panggung. Bertujuan untuk merelaksasi tendon sekaligus mengencangkan otot-otot yang lembek. Keempat, usapan di kaki. Bertujuan untuk refleks Babinski. Bagi yang refleksnya terlalu besar, dikurangi. Biasanya ini dilakukan pada anak yang berjalan jinjit. Dan yang terakhir, tidur miring. Diusap sepanjang sisi abdomen bertujuan untuk mengenalkan refleks galan atau keseimbangan kanan dan kiri. Saat masa sekolah,
Ini bisa mengurangi resiko kesulitan belajar. Sekian presentasi makalah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.